Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila, NIM 11920200213 dari Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menyampaikan terkait tentang karakteristik dan tipe pesantren. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah telaah pesantren yang diampu oleh Ibu Dr. Haji Ratu Suntiah MAG. Langsung saja saya mulai pembahasan yang pertama, karakteristik pesantren yang dominan di Indonesia. Jadi pesantren pada dasarnya merupakan sebuah asrama pendidikan Islam tradisional, tempat para anak-anak tinggal bersama dan belajar ilmu-ilmu keagamaan di bawah bimbingan guru yang lebih kita kenalnya yaitu sebagai kiai. Kiai yang mengajar dan mendidik santri yang belajar dari kiai dan masjid sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan berjamaah dan sebagainya, serta pondok atau asrama sebagai tempat tinggal para santri. Di sini saya akan menyebutkan beberapa ciri khas atau karakteristik pendidikan di pesantren adalah yang pertama, adanya hubungan yang akrab antara santri dengan kiai. Yang kedua, kepatuhan santri kepada kiai. Yang ketiga, hemat dan sederhana yang benar-benar dilakukan pesantren. Yang keempat, ada kemandirian dari setiap individu santri. Yang kelima, ada tolong-menolong atau iba terhadap sesama teman yang sangat terlihat. Yang keenam, suasana persaudaraan yang sangat mewarnai pergaulan di pesantren. Yang ketujuh, ada tanamkannya rasa disiplin yang dipakai dalam kehidupan pesantren. Akhir kedelapan, ada berani menderita untuk mencapai tujuan yang mulia. Pembahasan kedua yaitu ada tipe pesantren yang dominan di Indonesia. Melihat perubahan-perubahan yang terjadi, maka tipe-tipe pesantren menurut Manfred Ziemek di Indonesia dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, ada pesantren tipe A, yaitu pesantren yang sangat tradisional, pesantren yang masih mempertahankan nilai-nilai tradisionalnya dalam arti tidak mengalami transformasi yang ada di dalam sistem pendidikannya atau tidak ada inovasi yang menonjol dalam corak pesantren dan jenis pesantrennya. Inilah yang masih tetap mempertahankan tradisional pesantren klasik dengan corak keislamannya. Yang kedua, ada pesantren tipe B, yaitu pesantren yang mempunyai sarana fisik seperti masjid, rumah kiai, pondok, atau asrama yang disediakan untuk para santri. Utamanya adalah bagi santri yang datang dari daerah jauh sekaligus menjadi ruangan belajar santri. Pesantren ini biasanya adalah pesantren tradisional. Pesantren tipe C, pesantren salafi ditambah dengan lembaga sekolah, madrasah, SMU, atau kejuruan yang merupakan karakteristik pembaharuan modernisasi dalam pendidikan Islam di pesantren. Selanjutnya ada pesantren tipe D, yaitu pesantren modern. Pesantren ini terbuka untuk umum. Corak pesantren ini telah mengalami transformasi yang sangat signifikan, baik dalam sistem pendidikan maupun unsur-unsur kelembagaannya. Lanjut, ada pesantren tipe E, yaitu pesantren yang tidak memiliki lembaga pendidikan formal, tetapi memberikan kesepakatan untuk santri untuk belajar dan jenjang pendidikan formal di luar pesantren. Selanjutnya ada pesantren tipe F atau Ma'had. Tipe ini biasanya ada pada perguruan tinggi agama atau perguruan tinggi bercorak agama. Para mahasiswa diasramakan dalam waktu tertentu dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Mahasiswa wajib mematuhi peraturan-peraturan tersebut bagi mahasiswa yang tinggal di asrama atau ma'had. Melihat keanekaragaman pesantren tersebut di atas, maka Abdullah Syukri Zakharshi berpendapat bahwa pesantren sejak berdirinya hingga perkembangan saat ini dapat disimpulkan bahwa pesantren ini dikategorikan macam bentuk, yaitu yang pertama ada pesantren tradisional yang masih tetap mempertahankan tradisi lama
pembelajaran kitab sampai ke permasalahan tidurnya serta kitab-kitab kuningnya. Selanjutnya ada pesantren semi modern, yaitu pesantren yang memadukan antara pesantren tradisional dan pesantren modern dengan menggunakan sistem pembelajaran kurikulum pesantren tradisional dalam kajian kitab klasik. Yang terakhir ada pesantren modern. Kurikulum dan sistem pembelajarannya tersusun secara modern, juga didukung dengan ilmu, teknologi, dan lembaga asing seperti bahasa Arab dan Inggris yang memadai. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan dari Rosim kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.